Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah menjadi kehendak Allah sejak zaman azali bahwa iblis dan bala tentaranya para setan menjadi musuh manusia. Musuh dalam arti hakiki yang akan menyengsarakan manusia dalam kehidupan yang sebenarnya, kehidupan akhirat yang kekal abadi. Tetapi dalam kehidupan dunia yang sementara ini, jika kita tidak waspada dan hati-hati, bisa jadi setan menjadi teman dan sahabat-sahabat kita yang sangat membantu, mendukung dan memudahkan kehidupan kita sehari-harinya, baik setan dari kalangan jin ataupun manusia, baik dengan jalan yang nyata ataupun yang gaib. Tidak tanggung-tanggung, upaya setan untuk menyesatkan ini dilakukan hingga titik terakhir kehidupan manusia, yakni ketika sakaratul maut. Ketika manusia sedang menghadapi sakaratul maut, salah satu kesulitan atau kesakitan yang dihadapi adalah rasa haus yang tidak tertahankan, sehingga seolah-olah membakar hati. Tidak hanya rasa haus secara fisik, tetapi bisa juga yang bersifat gaib. Mungkin orang-orang yang menjaga di sekitarnya telah memberinya minuman, tetapi rasa haus tidak serta-merta hilang. Dalam keadaan seperti inilah biasanya setan datang membawa minuman yang tampak sangat menggoda dan menyegarkan, khususnya terhadap kaum muslimin, terlebih kaum mukminin yang keimanannya sangat kuat. Sungguh mereka para setan itu sangat tidak rela jika seseorang itu meninggal dengan memperoleh keridhaan Allah. Pada puncak kehausan yang seolah tidak tertahankan itu, setan akan datang dengan satu gelas minuman yang sangat segar, dan ia berdiri di sisi kepala seorang mukmin. Sang mukmin yang tidak menyadari kalau ia adalah setan akan berkata, "Berilah aku air itu." Setan berkata, "Baiklah, tetapi katakan terlebih dahulu bahwa dunia ini tidak ada yang menciptakan, maka aku akan memberikan air ini kepadamu." Dalam riwayat lain disebutkan, setan akan berkata, "Tinggalkanlah agamamu ini dan katakan bahwa Tuhan itu ada dua, maka engkau akan selamat dari kepedihan sakaratul maut ini." Jika ia mempunyai keimanan yang cukup kokoh, ia akan menyadari kalau sosok pembawa air itu adalah setan, maka ia akan berpaling. Tetapi setan tidak berhenti dan putus asa. Ia akan berdiri di arah kakinya dengan penampilan yang lain, masih dengan membawa minuman yang amat segar dan menggoda. Sang mukmin yang masih dilanda kehausan akan berkata kepadanya, "Berilah aku minuman itu." Setan dalam penampilan lain itu berkata, "Baiklah, tetapi katakanlah bahwa Muhammad Rasulullah SAW itu adalah seorang pendusta, maka aku akan memberikan air ini kepadamu." Setelah mendengar jawaban seperti itu, sang mukmin akan menyadari kalau setan tidak akan berhenti menggodanya hingga terlepas imannya. Maka ia akan bersabar dalam kehausan yang seakan-akan membakar hati itu dan tidak akan memintanya lagi. Ia akan menyibukkan diri dengan mengingat Allah, memohon pertolongan dan keselamatan dari sisinya. Suatu kisah tentang seorang guru dan ulama yang sangat zuhud bernama Abu Zakaria. Ketika sedang sakaratul maut, beberapa orang sahabat dan muridnya menunggui beliau. Ketika Abu Zakaria tampak dalam kepayahan, seorang sahabatnya mengajarkan kalimat thayyibah. Katakanlah, "La ilaha illallah." Tetapi di luar dugaan, Abu Zakaria memalingkan wajahnya. Sahabat di sisi lainnya juga berkata, "Katakanlah, La ilaha illallah." Lagi-lagi Abu Zakaria memalingkan wajah. Bahkan ketika untuk ketiga kalinya, mereka memintanya membaca kalimat thayyibah.
Abu Zakaria berkata, "Aku tidak akan mengucapkan kalimat itu." Setelah itu ia jatuh pingsan. Para sahabat dan murid-muridnya menangis sedih melihat keadaan itu. Sungguh mereka tidak mengerti mengapa hal itu bisa terjadi. Tetapi 1 jam kemudian Abu Zakaria siuman dalam keadaan yang lebih segar. Ia berkata kepada sahabatnya, "Apakah tadi kalian mengucapkan sesuatu kepadaku?" "Benar, 3 kali kami meminta engkau membaca syahadat. Tetapi 2 kali engkau berpaling dan ketiga kalinya engkau berkata, 'Aku tidak akan mengucapkannya.' Karena itulah kami jadi bersedih." Abu Zakaria berkata, "Sikap dan perkataanku itu bukanlah kutunjukkan kepada kalian." Kemudian Abu Zakaria menceritakan kalau iblis telah mendatanginya dengan membawa semangkuk air yang tampak sangat segar, sementara ia merasa sangat haus. Iblis berdiri di sisi kanannya sambil menggerakkan mangkuknya sehingga kesegaran air itu makin menggoda dan berkata, "Tidakkah engkau membutuhkan air?" Ia tidak menjawab, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan rasa haus dan tertariknya dengan kesegaran air itu. Maka iblis berkata lagi, "Katakanlah bahwa Isa adalah anak Allah." Abu Zakaria berpaling dari iblis yang saat itu bersamaan dengan sahabatnya meminta ia mengucap kalimat thayyibah untuk pertama kalinya. Tetapi iblis masih menghampiri dari arah yang lain dan berdiri di dekat kakinya sambil mengatakan seperti sebelumnya. Maka ia berpaling lagi yang bersamaan dengan sahabatnya yang memintanya membaca kalimat thayyibah untuk kedua kalinya. Beliau putus asa juga. Iblis menghampiri lebih dekat dengan bujuk rayunya yang memikat, mengiming-iminginya dengan minuman yang begitu segar, sambil berkata, "Katakanlah bahwa Allah itu tidak ada." Maka dengan tegas Abu Zakaria berkata, "Aku tidak akan mengatakannya." Saat yang bersamaan sahabatnya sedang meminta dia mengucapkan kalimat thayyibah itu untuk yang ketiga kalinya. Abu Zakaria mengakhiri penjelasannya, "Seketika itu mangkok yang dibawa iblis jatuh dan pecah berantakan. Kemudian ia lari terbirit-birit. Tetapi rasa haus itu begitu menggigit dan tidak tertahankan, sehingga aku jatuh pingsan. Jadi sikap dan perkataanku itu bukan untuk kalian, tetapi untuk menolak iblis. Dan sekarang kalian saksikan semua. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Setelah itu tubuh Abu Zakaria melemah dan ia meninggal dunia.